Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kebaktian kita mungkin akan sedikit berbeda dengan biasanya. Seperti judulnya, Untayan Kata dan Melodi AMS. Maka di sepanjang acara ini akan berisi lagu-lagu instrumentalia dan juga untayan kata-kata dalam bentuk kesaksian, pesan dan kesan, dan juga ada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Broadland. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sesungguhnya lagu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Tidak hanya merupakan ungkapan hati kita kepada Tuhan, tetapi juga adalah cara Tuhan untuk memberikan penghiburan, kekuatan, serta janji-janjinya kepada kita, umat yang dikasihinya. Dan seperti kita ketahui, di sepanjang pelayanan Bapak Gembala, Tuhan memberikan banyak sekali lagu-lagu. Dan lagu-lagu ini telah memberkati banyak orang. Dan sebagian kecil dari lagu-lagu tersebut pada hari ini akan kita nyanyikan dan kita dengarkan di sepanjang rangkaian acara ini. Dan marilah kita mau menyerahkan kebaktian kita ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Kita angkat pujian, oh Roh Kudus, datanglah. Haleluya. Oh Roh Kudus, datanglah. Puaskan dahaga jiwaku, mengalirlah dalam hatiku, mata air hidupku. Oh Roh Kudus pimpinlah, oh Roh Kudus pimpinlah. Engkau tongkat perjalanan, bimbinglah segala langkahku, berjalan di dekatku, sucikanlah tangan murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu, sucikanlah tangan Tuhan, murnikanlah hatiku, Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu, ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu. Haleluya. Saya akan serahkan kepada Ibu Gembala untuk membuka di dalam doa, dan setelah itu Ibu Gembala akan memberikan kesan dan pesan kepada kita semua. Saya silakan kepada Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di Jakarta, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau senantiasa berikan kepada kami untuk kami beribadah, untuk kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan, kami lalui bersama dengan Engkau.
Karena Roh Kudus-Mu ada, Tuhan, memimpin kami, melindungi kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan membalas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus dengan apa yang bisa kami kerjakan dan apa yang bisa kami buat. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus, dengan hadirat-Mu Tuhan, dengan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih. Selamat bertemu kembali. Kita bisa tatap muka pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kalau hari ini ada di mana kita mengadakan ibadah yang spesial untuk hari ini. Kita boleh mengenang Bapak Gembala kita yang Tuhan sudah panggil dengan segala hal-hal yang tentu hal-hal yang baik yang kita ingat, yang kita kenang. Memang manusia tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, tapi kita boleh mengenang Bapak Gembala kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, apa yang Dia sudah tinggalkan kepada kita, yaitu firman Tuhan yang begitu banyak kita dengar. Biarlah itu selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita dan selalu memotivasi kita untuk lebih hari, lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lebih setia lagi, supaya pada saatnya nanti kita juga boleh bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Terima kasih kepada Tuhan. Ada banyak lagu-lagu yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala kita dan boleh memberkati kehidupan kita, menghibur kita waktu kita susah, menguatkan kita waktu kita lemah. Ya, saudara-saudara, segala puji ini hanya bagi Tuhan. Dan saya teringat akan sebuah ayat yang mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, ayat inilah yang kiranya boleh menjadi pegangan kita bahwa Bapa Gembala kita datang dari Dia, dari Tuhan. Dan apa yang Dia sudah kerjakan juga kita kembalikan semua kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saya berterima kasih untuk saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Bukan untuk merayakan, tapi untuk mengingat betapa baiknya Tuhan bagi kita semua. Tuhan ada dan saya harap kita bisa melanjutkan visi misi dari Bapak Gembala kita, yaitu mencari jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa lebih banyak lagi kepada Tuhan. Tentu jiwa-jiwa baru ya saudara-saudara. Terima kasih, segala puji bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara semua yang ada pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Gembala, dan tentunya kita semua akan terus dukung di dalam doa. Ibu Gembala kita akan terus diberikan kesehatan, dan terutama sukacita di dalam mengiring Tuhan. Dan selanjutnya ini ada persembahan pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan permainan biola dari Saudara German yang akan membawakan lagu Bapak Gembala, di mana merupakan pernyataan bahwa Tuhan, Engkau adalah firman dan musik. Yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pujian yang dibawakan oleh Bapak Johnson, berjudul Keindahan di dalam Yesus. Mari saya persilakan untuk German.
keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus, keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubariku, keindahan di dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Karena Yesus menuntun hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kiranya kita bertambah sampai pada hari ini diberkati Tuhan dan sampai selama-lamanya. Semoga Amin. pujian tadi dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Johnson, terima kasih pujiannya, juga tadi German, terima kasih. Dan hari ini kita sungguh bersuka cita karena kita keluarga besar AMS sudah berkumpul di dalam kebaktian Zoom ini. Dan tentu saja kita juga terdiri dari keluarga-keluarga kecil. Nah, berikut ini ada beberapa keluarga yang akan menyampaikan untayan kata. Pertama, akan saya berikan kepada Bapak Revi, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh keluarga dari Bapak Nemo dan Ibu Helga, dan tidak ketinggalan JJ akan memberikan persembahan permainan instrumen. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Revi. Selamat pagi semuanya, selamat bertemu kembali dalam Zoom ini. Pertama, saya terima kasih kepada semua anggota jemaat PDAMS, khususnya yang memiliki ide untuk mengadakan acara ini
yaitu mengenang Bapak Pendeta J.E. Aunatu almarhum. Saya tidak akan berbicara panjang lebar, cuman Papa saya itu memang seorang guru yang luar biasa. Tidak saja saat hidup dia sudah banyak mengajar, tapi setelah meninggal pun banyak pelajaran yang dia tetap tinggalkan untuk saya pribadi. Jadi beberapa di antaranya, saya cuma ngomong satu hal saja, bahwa Papa saya itu mungkin kelihatan untuk banyak orang seperti orang yang keras, dan memang betul beliau keras, galak, dan memang betul beliau galak. Tapi satu hal yang saya pelajari dari beliau adalah beliau tuh orangnya tidak pernah kepo atau ngerecokin urusan orang lain. Contohnya, misalnya ada satu orang atau satu jemaat yang meninggal, terus dalam prosesi pemakamannya dia dikremasi. Memang betul menurut ayah saya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ayah saya tidak pernah menghakimi ke keluarga tersebut bahwa itu salah. Jangan lakukan itu. Sebaiknya dikuburkan saja. Tidak. Beliau tuh orang yang luar biasa tahu menempatkan diri. Untuk beberapa hal dia lebih baik mengalah daripada membuat satu masalah yang tidak perlu. Jadi misalnya dalam kasus yang seperti itu pun dia tetap simpan dalam hati. Dia tetap datang ke kebaktian penghiburan. Dia tetap khotbah di rumah duka. Walaupun dia tidak setuju dengan proses kremasi tersebut. Tapi beliau tidak berusaha untuk merubah pola pikir keluarga atau merubah acara untuk agar dikuburkan. Nah, dari situ saya belajar satu hal yang luar biasa. Walaupun beliau orang yang keras di luar, tapi dalam hatinya tuh Papa saya tuh seorang yang sangat lembut hatinya. Dia bisa menerima perbedaan. Selama orang yang dia layaninya mengenal dan menerima Yesus Juru Selamat, hal yang lain itu nomor sekian. Dia tahu bagaimana harus bersikap di saat yang tepat. Yang penting buat dia adalah segala kesatuan di dalam kasih kita kepada Yesus Kristus. Hal-hal yang memang tidak perlu diributkan, tidak perlu. Jadi, saya mau belajar hal itu pun dari ayah saya, bahwa kita mesti pandai memilah-milah hal yang mana yang memang penting, hal yang mana yang memang nomor 2 atau nomor 3. Hanya itu saja yang saya mau sampaikan, dan sekali lagi maaf kalau saya agak menangis, tapi saya berterima kasih sekali lagi kepada keluarga PDMIS kalau sampai hari ini masih mau mengadakan acara untuk mengenang almarhum ayah saya. Terima kasih Dr. Susi. Terima kasih Bapak Revi. Saya persilakan untuk keluarga Bapak Nemo. Ya, selamat pagi jemaat AMS yang dikasihi Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih sama seperti kakak saya. Tadi sudah sampaikan kepada orang-orang yang munculkan ide seperti ini untuk mengadakan ibadah pujian, penyembahan kepada Tuhan sambil mengenang dengan mempergunakan lagu-lagu yang dipercayakan oleh Tuhan kepada ayah saya. Ya, ini satu acara yang
tidak harus dilakukan, tapi tidak salah juga untuk dilakukan. Jadi kalau kesan dan pesan, ya seperti tadi kakak saya bilang, banyak ya pelajaran yang kita terima, apalagi kami anak-anaknya, ya saya anak-anaknya, ya banyak lah. Cuma saya ingin mengambil dua hal yang dari akhir kehidupan dari ayah saya. Yang pertama yang memang berkaitan dengan pesan terakhir yang saya rasa dia berikan untuk saya memandang ke atas. Dia masih sudah meninggal pun dia masih mengarahkan orang-orang, ya termasuk saya, untuk mengarahkan pandangan saya hanya kepada Tuhan dan bukan manusia. Karena kalau saya pandang manusia, saya pandang pelayanan, saya pandang ke bawah apa yang ada di sekitar, pasti kita ini akan kecewa. Ya. Itu yang membuat saya kuat, dan itu juga yang saya rasa membuat dia kuat di dalam pelayanan, tidak memperdulikan apa kata orang, karena pandangannya tetap kepada Tuhan. Tidak memperdulikan diomongin orang atau bahkan dicaci maki orang dari mimbar sekalipun, dia tidak membalas, dia tetap merangkul, dia mengampuni, bahkan dia tetap baik kepada orang itu. Itu yang saya sedang belajar. Ya, semoga saya bisa, karena itu merupakan pesan terakhir. Dan kalau dari kita tahu ya, hari-harinya sebelum meninggal itu, dia setia melayani firman Tuhan setiap sore. Ya, ketika ditanya oleh mama saya, kenapa Koyo yakin ini mau firman Tuhan setiap hari, mau siaran setiap hari, live streaming? Iya, kalau enggak apa yang bisa saya buat lagi untuk Tuhan? Jadi di dalam kehidupannya, dia setia membawakan pesan Tuhan sampai hari terakhir. Itu juga yang saya mau belajar dari papa saya, untuk setia melakukan, mungkin terlihatnya kecil, mungkin terlihatnya ya nggak ada apa-apa gitu. Tapi saya mau sampai akhir hidupnya, bahkan yang saya rindukan itu nanti ketika saya berjumpa dengan pencipta saya, ketika saya berjumpa dengan ayah saya, ya pencipta saya, Tuhan saya akan berkata, baiklah apa yang kau perbuat, hambaku yang baik dan setia. Maka dari itu saya akan tutup dengan permainan musik dari Josiah, anak saya di Amerika. Dia akan memainkan lagu ayah saya, Tuhan Yesus setia, dan ayah saya juga sudah membuktikan dia setia sampai garis finish. Mari saya ajak kita semua juga yang merupakan jemaat AMS, yang setia selama ini, bahkan setelah ayah saya tiada pun tetap setia mendukung Ibu Gembala, ya, tidak meninggalkan, tidak cari gembala lain, tapi tetap setia. Ketika firman Tuhan hanya sejauh dari pencetan remote aja, kita bisa pencet ini kita dengar khotbah siapa, pencet ini kita dengar khotbah siapa. Saya mengucap syukur untuk saudara semua yang masih setia menganggap Ibu Gembala adalah gembalanya. Ya, bukan sekedar teman, bukan sekedar pendeta yang sering didengar, tapi benar-benar menganggap gembala. Saya berterima kasih, dan kiranya pujian apa semua yang kita naikkan pada hari ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena semua adalah dari Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Sungguh suatu lagu yang indah yang boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu setia. Dan Bapak Gembala kita juga sudah setia sampai akhir. Karena itu marilah kita semua akan menjadi jemaat yang setia. Terima kasih kepada Josiah, juga Ibu Helga, dan Bapak Revi, tidak hanya untuk kata-katanya bagi kami semua pada hari ini, tetapi juga untuk pelayanan yang sudah Bapak dan Ibu lakukan buat kami semua, dan kami percaya di hari-hari yang akan datang Tuhan terus akan pakai untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ada keluarga musikal yang sudah siap-siap untuk menyanyikan lagu buat kita dan untuk memuji Tuhan. Ini dari opa, oma, sampai cucu-cucu, semua senang bernyanyi dan bermain musik untuk memuji Tuhan. Nanti ada keluarga Bapak Armilan akan membawakan lagu Permata Rumah Tangga. Dan kemudian kita akan mendengarkan cuplikan pesan terakhir Bapak Gembala untuk keluarga-keluarga kita. Dan nanti akan ada lagu yang dimainkan oleh The Living Water, lagu Panorama. Saya persilakan terlebih dahulu untuk keluarga Bapak Armilan. Shalom. Pada kesempatan ini kami satu keluarga ingin ikut mengisi acara pada pagi hari ini dengan satu buah lagu yang dikarang oleh Om berjudul Permata Keluarga, bersama dengan seluruh keluarga dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mungkin mendengarkan ini, silahkan yang mau ikut menyanyikan bebas. Baik. Haleluya, puji kuasa-Nya.
Jaga kesehatan, sayangi istri, jaga anak-anak putra-putri, jaga suami baik-baik sampai gereja disempurnakan. Tidak lama lagi, dia akan datang. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Maju terus. Kolose pasal 3 ayat 23. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, terpujilah Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan terus menyertai keluarga kita. Dan berikut ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Robi, dan akan dilanjutkan dengan pujian oleh Bapak Anto yang sudah sangat rindu untuk memuji Tuhan, akan membawakan lagu Sadarlah Manusia. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Robi. Selamat pagi untuk seluruh keluarga almarhum Bapak Gembala J. Aundatu. Tuhan berkati. Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama-tama
saya mau berterima kasih kepada Tuhan, di mana saya dan istri saya bisa ketemu dengan Bapak Gembala Awandatu. Pertama-tama yang ketemu dengan Bapak Awandatu itu istri saya. Waktu itu ada teman istri saya undang pernikahan anaknya. Waktu istri saya itu sedang sakit kanker, rambutnya sedang botak. Dia tidak mau datang di acara gereja, acara hotel. Dia minta datang di pemberkatan gereja aja. Jadi dia datang ke gereja. Itu yang khotbah itu Bapak Gembala Awandatu. Nah, sesudah dengar pulang sampai di rumah, habis dari gereja pemberkatan, langsung dia bilang kepada saya bahwa dia akan mau ikut Tuhan saja. Langsung sesudah itu, istri saya ikut ke gereja Supra. Saya masih di gereja lain. Nah, akhirnya kita sama-sama ikut istri saya ke gereja Supra. Nah, waktu itu juga langsung istri saya terus minta dibaptis sama Bapak Awandatu. Nah, saya juga sering dengan khotbah Bapak sampai saya bisa takut sendiri. Akhirnya saya bisa berobat. Terima kasih. Dan sampai sekarang saya dan istri saya masih ada di dalam Tuhan. Terima kasih. Saya dan istri saya itu sangat kehilangan Bapak Awandatu. Terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bila matahari terbenam di ufuk barat, sadarlah hai manusia pada Pencipta. Hidup ini ada batasnya, tak selamanya. Di manakah saudara hatimu kini? Pandanglah Tuhan Yesus, penebus dosa. Dia setia menanti selamanya. Bila hati kita berdoa, ada yang kuasa. Sadarlah hai manusia, sampai Maranatha.
penebus dosa. Dia setia menanti selamanya. Bila hati kita berdoa pada Yang Kuasa, sadarlah hai manusia, sampai Maranatha. Haleluya. Saya dengan istri sangat bersyukur, terima kasih pada Tuhan Yesus untuk kebaikannya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam ibadah melalui Zoom ini. Seperti tadi saya mendengar dari Bung Revi, Bapak Gembala itu kelihatannya kasar, tapi saya tahu dia punya hati yang lemah lembut. Buktinya dulu kalau saya sering dengan Bapak Gembala, dia khotbah di mana saya main musik atau saya di tempat itu, di full gospel, dia di mana aja, pasti dia undang saya suruh nyanyi. Saya lihat, saya ini apa sih? Saya orang cacat, kemana-mana harus didorong pakai sudah dengan istri saya. Saya orang tidak punya apa-apa, harta nggak punya apa-apa. Tapi Bapak Gembala perhatikan saya. Tiap kali ketemu saya suruh nyanyi. Saya merasakan dia seorang pendeta besar ya, pendeta terkenal gitu, tapi mau memperhatikan orang kecil seperti saya ini. Itu yang saya membuat terkesan sampai saat ini. Seringkali kalau doa pagi, saya masih teringat betapa beliau gitu punya kasih yang besar, perhatikan hidup. Tidak pandang dia orang cacat, orang miskin, orang kaya, dia itu besar perhatiannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pak Anto, juga Bapak Robi yang sudah membagikan kepada kita bagaimana kebaikan Tuhan melalui Bapak Gembala. Dan selanjutnya ada Bapak Waluyo dan Ibu Ari yang juga akan memberikan kesaksian. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Waluyo. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Saya mengucap syukur pada Tuhan bahwa saya bisa berkenal dengan Bapak Pendeta Awon Datuk. Saya dulunya tidak kenal Tuhan, tapi pertama kali saya ikut di gereja, itu saya ikut bawa Bapak Pendeta Awon Datuk. Memang seperti tadi Revi bilang, keras. Tapi saya berterima kasih kalau punya seorang gembala yang bukannya keras saja, tapi tegas dan disiplin. Dari situ saya mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan sampai sekarang ini saya ikut Bapak Pendeta Awon Datuk 21 tahun. Saya tidak pindah kemana-mana, tapi saya selalu setia untuk melayani pekerjaan di gereja. Saya bersyukur pada Tuhan kalau pendeta saya begitu baik dan firman-Nya sungguh menguatkan iman saya kepada Tuhan. Yang saya ingat tanggal 24 April, istri saya mau masuk ke rumah sakit, dan tanggal 25
mau dioperasi. Paginya saya WA ke Bapak Pendeta, nggak lama lah, kira-kira nggak sampai 1 jam, Bapak Pendeta telepon kembali ke saya bilang, oh maaf Pak, saya masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Tapi setelah saya sampai di rumah sakit, saya telepon Bapak, dan Bapak bilang, saya mau doain Ibu. Dan langsung saya berikan pada istri saya, Bapak, doa untuk operasi, dan seluruh operasi berjalan dengan baik. Saya rasa ini semua berkat doa dari Bapak Gembala kami. Sampai sekarang ini, setelah operasi itu istri saya tidak merasakan sakit. Dan kami semua merasa bahagia punya pendeta yang begini baik. Dan yang kami sesalkan, tanggal 29, istri saya boleh keluar dari rumah sakit. Belum sampai rumah, kami dapat kabar kalau Bapak Pendeta sudah pulang ke surga. Ya, inilah kenyataan hidup. Sehingga Bapak Pendeta kita boleh begitu cepat kembali ke pangkuan Tuhan. Waktu itu malam saya nggak bisa tidur, sampai saya minum obat tidur, dan pagi-pagi saya langsung ke Cianjur untuk melihat yang terakhirnya. Waktu itu Ibu Gembala ngomong, ya ini kita semua kehilangan. Benar. Bu, kita semua kehilangan Bapak. Tapi saya yakin Bapak di sana juga tetap akan memperhatikan kita semua jemaatnya. Makanya hari ini kita bisa berkumpul dengan Zoom ini. Ini sungguh suatu anugerah. Saya rasa kesaksian saya cukup, dan saya menyatakan terima kasih kepada Ibu Gembala yang tetap mengkoordinir kita seluruh jemaat di bawah pimpinannya Ibu Gembala Melani. Terima kasih, dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Salam damai sejahtera, salam sehat, dan tetap jaga jarak. Pagi ini kita mengenang Om Yoyo kita yang terkasih. Kepergiannya meninggalkan rasa kehilangan yang sangat mendalam. Itulah hidup. Ada saatnya berkumpul, ada saatnya berpisah. Itu yang sering Om katakan. Saya dan suami saya ikut Om sejak di Yasti tahun 80-an, dan kami kehilangan jejak Om waktu Om pindah ke Tanah Abang, dan kami menemukan Om kembali di Sangaji tahun 96. Firman Tuhan yang disampaikan Om sangat membangkitkan kerohanian kami, dan yang membuat ngomogi alias momo lagi untuk mendengarnya. Semua firman Tuhan yang disampaikan Om sepertinya jawaban khusus yang ditujukan kepada kami pribadi. Saya pribadi merasakannya. Saya pernah beberapa kali ingin menyerahkan tugas bendahara AMS kepada yang lain untuk regenerasi. Hal ini pernah saya sampaikan kepada Ibu Ratna dan teman-teman yang lainnya.
Tapi pada saat saya mau menyampaikannya kepada Om, firman Om pada hari itu mengatakan agar setia dalam pekerjaan Tuhan, walau sekecil apapun. Saya agak tidak percaya bahwa itu merupakan jawaban untuk saya. Beberapa bulan kemudian, saya katakan kepada suami saya bahwa saya akan mengatakannya kembali kepada Om. Ternyata firman yang disampaikan Om sama, bahwa kita harus setia dalam melayani Tuhan. Hal itu terjadi bukan sekali dua kali, tetapi beberapa kali, yang akhirnya membuat saya sadar bahwa saya harus setia dalam pelayanan Tuhan. Saya juga sangat bersyukur anak saya dua-duanya dalam pernikahannya diberkati oleh Om. Karena itu memang kerinduan kami berdua. Anak-anak ikut Om sejak masih kecil sampai mereka dewasa. Selain itu juga Om sangat disiplin dan tegas. Disiplin kalau sudah masuk dalam firman Tuhan dan masih ada yang ngobrol berisik atau keluar masuk, tahu sendiri, Om pasti langsung tegur. Kalau yang tidak kuat pasti kabur. Tegasnya, Om tidak pernah mengajarkan yang cetek-cetek, yang mana kata Om seperti bayi yang minum susu. Padahal sudah saatnya untuk makan makanan yang keras. Jangan juga seperti burung kuntul. Di tempat yang cetek-cetek aja, sayapnya kepek-kepek. Cuman basah doang. Tetapi jadilah seperti burung Raja Wali. Yang terbang tinggi walaupun kena angin kencang. Malah terbang semakin tinggi. Kami sekeluarga merasa iman dan kerohanian kami semakin kuat dan bertumbuh. Semoga pengorbanannya Om, waktu dan jerih lelahnya tidak sia-sia. Tetap kuat dalam iman kepercayaan kita dan jangan goyah. Om juga sering katakan, ikut Tuhan Yesus itu uncuan bosit pun, alias pasti untung tidak ada ruginya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Waluyo dan Ibu Ari yang sudah membagikan pengalamannya kepada kita, bagaimana Tuhan itu baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan memanggil Bapak Gembala kita pada waktu yang tepat, ketika jemaatnya sudah dalam keadaan dewasa rohani. Karena itu kita semua akan melanjutkan pelayanan dengan setia, pantang mundur, dan tidak putus asa. Haleluya. Kita akan lanjutkan, ada Bapak Setiadi dan Ibu Marina. Bapak Setiadi kelihatannya tidak mau ketinggalan ya dengan Pak Anto tadi, akan memilih lagu dengan genre keroncong yang berjudul Keroncong Senja. Nanti dilanjutkan oleh Ibu Rina yang akan memberikan kesaksian. Saya silakan kepada Bapak Setiadi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam nama kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur boleh ikut ambil bagian dalam ibadah pujian dan kesaksian. Dan sebentar saya akan menyanyikan satu pujian Keroncong Senja, di mana ini adalah satu ciptaan dari Bapak Gembala.
senja, sinar lembayung meredup, segala kesibukanlah lalu burung kembali ke sarang. Begitu juga manusia merindukan Sang Pencipta. Ketika semua sudah lalu, kita bersama selamanya. Apa artinya hidup ini tanpa Tuhan di hatimu? Untuk apakah kekayaan tanpa damai di hidupmu? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua milik kita tak akan berguna lagi. Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua milik kita tak akan berguna lagi. Saya sebagai digembalakan oleh Bapak Pendeta Awan Datuk. Satu hal yang menjadi bekal ketika saat pada hari ini terjadi COVID, bahwa bekal itu yaitu jangan takut. Beliau mengatakan 365 hari Tuhan mengatakan jangan takut. Dan itu yang selalu saya pegang setiap hari, jangan takut. Jangan takut dalam apapun juga. Kenapa demikian? Ini menjadi bekal. Iman yang sudah ditanamkan oleh beliau sangat berguna pada saat ini. Ketika saya memimpin beberapa perusahaan yang saya tidak berkenan untuk takut, karena saya harus ke kantor, saya harus memimpin rapat dan sebagainya. Kalau saya takut, maka perusahaan itu tidak akan jalan, dan begitu banyak orang yang harus mendapatkan berkat dari apa yang saya kerjakan. Ini bekal, mungkin saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Perasaan takut, perasaan khawatir, apalagi di saat-saat COVID, itu membantu kita semua. Dan ini yang saya kenang dari Om, bagaimana beliau selalu Selasa, Minggu memberikan firman ini. Kekuatan iman kita, kekuatan iman saya, keluarga saya, tentang jangan takut. Ini yang
sangat saya andalkan di dalam kehidupan di hari-hari belakangan ini, di mana COVID melanda seluruh dunia. Dan beliau sudah katakan, akan ada saatnya kita tidak bisa lagi berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi firman itu sudah ada di dalam hati kita, murid-murid Om Yoyo, yang menjadi bekal. Ini yang tidak bisa saya lupakan, dan ini pengajaran yang tidak bisa pernah saya lupakan. Terima kasih buat Tante, terima kasih buat Revi, Helga, yang juga membantu menguatkan iman dan firman yang selalu kalian berikan kepada saya dan keluarga. Satu hal lagi yang juga saya sharing, satu hal yang Om Yoyo katakan, berbagilah. Ini saatnya, pada saat kita tidak memiliki apa-apa, pada saat COVID ini, justru kita memberikan, berbagi. Dan ini terjadi ketika COVID terjadi, teman-teman datang ke rumah, yang pada saat itu keluarga komplain karena mengundang teman-teman datang. Saya bilang jangan khawatir, kita berdoa bahwa keluarga ini tidak terjangkit. Tetapi banyak yang membutuhkan berkat. Dan pada saat COVID ini, Revi memberikan nama satu perusahaan baru, yaitu Corin Meat Shop, di mana saya membuat keagenan yang membantu teman-teman untuk dalam kesusahan, tetapi bisa tetap berkarya. Terima kasih Tante, sekali lagi. Tante banyak menguatkan, Tante banyak mendoakan. Keluarga Awan Datu selalu mendoakan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk sharing dari Ibu Rina dan juga tadi Bapak Setiadi. Kiranya Tuhan sendiri yang disenangkan. Masih ada 4 orang Bapak yang akan memuji Tuhan. 2 yang berikut ini sama-sama pendeta, sama-sama suka bernyanyi. Yang pertama ada Bapak Pendeta Roy Marbun, yang ternyata nanti bernyanyi akan mengajak soulmate-nya, Ibu Nur. Nanti dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Hendrik Kawu, akan membawakan lagu Yesus, Ku Perlu Engkau. Saya silakan dulu kepada Bapak Roy Marbun dan Ibu Nur. Haleluya. Saya juga bersama dengan istri sungguh bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini boleh berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah lama kita tidak ketemu. Dan saya punya kenangan yang sangat indah bersama dengan Bapak Gembala. 30 tahun lebih saya bersama dengan beliau mulai dari Tanah Abang, AMS, sampai pindah ke yang sekarang, sungguh diberkati. Memang Bapak Ibu tentu tahu bahwa saya yang sering diomelin gara-gara baterai, yang sering telat, karena bukan saya yang menyediakan. Tapi kembali lagi, yang saya kenang bukanlah hal-hal yang seperti yang dikatakan tadi, justru disiplinnya, ketegasannya, karena semuanya itu, apapun yang kita lakukan, untuk hormat dan pujian bagi nama Dia. Dan saya bersama dengan istri akan menyanyikan pujian Yesus Saksi yang Setia. Amin. Yesus adalah saksi yang setia. Tuhan Yesus Dia juga Gembala setia. Ku tak pernah kecewa berharap padanya, sebab Yesus saksi yang setia. Tuhan Yesus adalah
tinggalkan diriku, sebab Yesus saksi yang setia. Ku bangga, ku girang kepadamu Yesus, sentosa ku senang bersamamu Yesus. Roh Kudusnya tak pernah tinggalkan diriku, sebab Yesus saksi yang setia. Sebab Yesus saksi yang setia. Sebab Yesus saksi yang setia. Bagai mawar indah dari Saron, begitu kasih Yesus dalam hatiku. Bagai embun segar dari Hermon, begitu damai Yesus dalam hatiku. Yesus Tuhan penghiburku, curahkan urapan Roh Kudus-Mu, bersamamu ku sentosa. Yesus, ku perlu Engkau. Bagai sungai besar yang di lembah, begitu berkat Tuhan Yesus padaku. Bagai cakrawala yang membiru, begitu sukacita dalam hatiku. Yesus Tuhan penghiburku, curahkan urapan Roh Kudus-Mu, bersamamu ku sentosa. Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu Engkau. Yesus, ku perlu Engkau. Puji Tuhan, haleluya. Banyak kesaksian yang saya alami dalam perjalanan saya bersama-sama mulai dengan Bapak Pendeta Jawon Datu. Di Tanah Abang 2, itu dulu dimulai dengan sebuah KKR selama 3 hari 3 malam. Jadi saya mengikuti beliau, begitu banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami. Dan saya akui bahwa kalau saya masih ada sampai pada hari ini melayani Tuhan, sampai beliau dipanggil Tuhan,
Itu semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Dan banyak hal yang saya alami dari kehidupan beliau, dan saya terobsesi dengan keberadaan beliau. Kekerasannya itu justru membentuk saya sebagai seorang hamba Tuhan. Baik firman-firman Tuhan yang sudah diajarkan, baik melalui sekolah Alkitab sampai selesai, dan sampai saya melayani sampai pada hari ini. Nah, untuk itulah, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menaikkan sebuah pujian yang, tadi sudah nyanyi ya. Ya, jadi saya kira judul lagu tadi itu adalah Yesus, ku perlu Engkau. Semua kita pasti selalu memerlukan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada di antara kita yang tidak membutuhkan Tuhan. Semua kita membutuhkan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kita semua biarlah kita selalu menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup dan mampu untuk memberkati dan memberi kekuatan kepada kita semua. Saya kira itu saja. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Hendri, juga tadi Ibu Nur dan Bapak Roy sudah membawakan pujian yang indah untuk kita semua, dan Tuhan pasti disenangkan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, ada Bapak Alex dan Bapak Parlin akan membawakan lagu yang akan menghantar kita kepada firman Tuhan, akan membawakan lagu Kau Tampung Air Mataku. Saya silakan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan, ibadah Zoom yang diadakan memenuhi kerinduan saya untuk bisa beribadah. Saya mau sampaikan bahwa begitu banyak berkat yang saya boleh terima selama saya beribadah di AMS. Sejak dari Tanah Abang, ikut waktu saya masih kecil, bersama dengan Om Hong Chuan, Om Herman Tangjung, dan juga dengan papa saya, waktu itu masih ada. Sampai sekarang anak saya sudah lulus SMP. Puji Tuhan saya masih bisa bersama-sama dengan jemaat AMS. Banyak berkat juga, banyak kenangan juga, dan yang paling terakhir, yang berkat yang besar yang saya boleh terima adalah ketika tahun 2019 kami sekeluarga boleh ikut family camp, dan anak saya sempat dibaptis oleh Om, dan itu merupakan hadiah terbesar buat kami semua. Mengutip firman Tuhan di Amsal 10 ayat 7a, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, dan itu menjadi berkat bagi kami sekeluarga. Puji Tuhan, saya bersama Saudara Parlin akan menyampaikan pujian Kau Tampung Air Mataku. Haleluya, amin. Kau lihat air mataku, kau kenal isi hatiku, kau tahu
Mari saudara-saudaraku sekalian, kita akan berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau baik. Engkau adalah pendengar yang baik. Engkau adalah penghibur yang baik. Dan Engkau menyediakan semua yang kami perlukan. Berapa banyak air mata yang kami akan keluarkan, semua dapat Engkau tampung di dalam bokor-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar Engkau akan melengkapi kami dengan firman-Mu, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Dengan kesempatan ini saya senang ketemu dengan saudara-saudara di Jakarta. Saya ingat beberapa kali kami di sana berbakti bersama dan hati tetap ingin mau ke Jakarta ketemu dengan saudara, tetapi dengan kesempatan ini kita dapat ketemu. Terima kasih kepada Tuhan. Saya mau baca sebuah ayat dan saya mau melihat ayat ini dengan dua pandangan. Ayat yang terkenal. Saya baca dari Lukas. Lukas 24 ayat 32 mengenai kedua orang yang tadinya jalan bersama dengan Yesus di jalan setelah Yesus dibangkitkan. Soalnya mereka tidak sadar dan mereka tidak kenal Yesus pada saat itu, sedangkan dia sudah bangkit, dan mereka berjalan. Ketika kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Dua orang ini jalan ini setelah Yesus dibangkitkan, dan mereka begitu sedih karena mereka mengingat kematian Yesus. Mereka belum sadar dan tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Dalam keadaan begitu mereka pulang ke Emmaus, dan Yesus ikut bersama dengan mereka dan mulai bicara, dan sementara bicara dia menerangkan firman Allah kepada mereka. Hal-hal yang mereka tahu mungkin, tetapi dia menerangkan dengan cara yang baru sampai firman itu hidup, sampai mereka begitu puas. Dan mereka renungkan itu dan mereka katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Saya mau berhenti di sini sedikit. Saya tahu ini bicara mengenai mereka hubungan dengan Yesus, tapi saya mau pinjam ayatnya dan ucapkan kepada saudara dan saya untuk sementara. Saya ingat kita juga semua tadinya berjalan dengan Pak Yoyo. Beryoyo, ada banyak istilah kita pakai. Tetapi yang kita mengingat bagi Yoyo, dia teman buat kita semua. Dia suka bergaul, suka ketawa, dan sebagaimana mereka dalam cerita ini, dalam ayat ini, mereka mengingat sementara jalan bersama dengan Yesus. Kita juga boleh mengingat pada waktu kita jalan bersama-sama dengan Yoyo. Saya panggil dia dengan Yoyo sebab itu dekat di hati. Kita semua kenal dia sebagai Yoyo, teman kita. Dan kalau kita boleh renungkan, kita boleh pikir, dia tinggalkan banyak buat kita. Kalau kita renungkan, kita ingat seketika kita jalan bersama-sama dengan dia. Yang saya kira yang mungkin yang terkenal dengan Yoyo, musiknya. Dia ciptakan banyak lagu
Dan yang saya ingat lagu-lagunya kena di hati. Lagu-lagu yang kita dapat ingat. Dan ada berita. Dan yang saya heran selalu ada lagu baru. Sebab orang yang hidup dalam musik itu tidak lepas dari Yoyo. Dia seorang yang suka dengan musik. Selain dari itu saya ingat firman-Nya. Dia bawa firman selalu baru, selalu menyegarkan. Saya ingat dulu, waktu dia sekolah Alkitab di Beji, Tempoh Hari, pada satu waktu itu. Ada satu hal ini, mungkin saya belum cerita kepada siapa-siapa. Tapi waktu itu kita lagi rekam program-program kirim untuk disiarkan di Indonesia. Dan kita selalu mengarang cerita yang sehari-hari dan masukkan Injil dengan cerita itu. Pada satu waktu saya santai-santai duduk dengan Yoyo, saya bilang, Yoyo, kita mau satu program seperti ini. Langsung dia jawab, oh maksudmu begini-begini. Dan dia ada ide-ide yang saya belum pikirkan, saya belum bayangkan, dan dia jauh lebih dari pikiran saya. Waktu dia cerita begitu, saya bilang, ya, itu maksud saya. Padahal saya kaget juga, dan saya ingat kita rekamkan program itu, dan itu terkenal buat saya, itu berkesan. Sebab dia mengarang sesuatu yang dapat dimengerti dan dapat sentuh di hati. Tetapi itu Yoyo. Apa saja yang dia kerjakan itu kena di hati. Baik dengan firman-Nya, baik dengan bergaul, dengan musiknya apalagi. Saya ingat Yoyo juga adalah seorang yang suka memberi. Banyak yang pasti saudara sudah terima, saya juga. Tapi diam-diam dia memberi. Tapi dia suka memberi. Dan bukti dia memberi yaitu kita lihat jasa-jasanya, sekolah-sekolah yang didirikan, khotbahnya. Dan saya kira dengan semua itu yang saya merasa, saya mengingat humornya. Kita semua ketawa. Dia sendiri tidak ketawa, tapi kita semua ketawa dengan lucu-lucunya. Tapi saya cerita itu dengan berdasar ayat ini. Di mana ini dua orang renungkan ketika mereka jalan sama dengan Yesus. Saya rasa tidak salah kita juga renungkan. Renungkan sedikit perjalanan kita satu persatu dengan Yoyo. Ada banyak kesan, banyak hal yang dia tinggalkan yang kita berterima kasih. Kami ingat dia seseorang berjiwa besar. Dan saya rasa besarnya sebab dia kenal Tuhan. Dan maaf saya menyimpang sedikit dari firman Allah, saya pinjam dari firman Allah, tapi saya rasa tidak salah kita mengingat seorang yang berjasa, seorang teman baik, dan seorang yang dapat bergaul dengan siapa saja, anak kecil, pembesar sama saja buat Pak Yoyo. Dia tinggalkan banyak buat kita. Dan saya berterima kasih. Kalau saya boleh katakan, saya kenal Yoyo. Dan dia teman baik. Dan waktu dia tinggalkan kita, ada lubang di hati, ada sebahagian yang kita semua rasa begitu, kehilangan itu. Tapi kembali kepada ayat ini. Bukan kita berkobar-kobar. Yang ada sebuah ayat saya ingat. Mereka dipengaruhi oleh Yesus. Mereka dididik oleh Yesus hanya dalam satu perjalanan, tapi mereka dapat banyak dari dia. Ada sebuah ayat saya boleh kaitkan dengan Yesus, boleh mengingat Yoyo juga. Amsal 13 ayat 20 dikatakan,
Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Bergaul dengan yoyo, kita diubah sedikit. Kalau belum tahu ketawa, kita belajar ketawa. Banyak hal kita menerima. Bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Hal ini. Amsal 27 ayat terkenal juga dengan ayat 17 dikatakan besi menajam besi. Orang menajamkan sesama. Pikiran hasilnya. Jadi pikiran kita hasilnya kita berubah seperti besi menajam besi. Orang menajam sesamanya. Bergaul dengan Yesus banyak melekat pada kita. Oleh kemurahan Tuhan saya boleh bersaksi saya sudah jalan berapa tahun dengan Yesus. Dan saya harap bahwa sedikit demi sedikit sifat Yesus melekat. Pikiran saya lebih mirip dia daripada awalnya. Saya rasa itu cita-cita kita semua. Selama kita jalan dengan Tuhan, ada perubahan. Seperti berjalan dengan orang bijak, pengaruh dari orang bijak itu tempel pada kami. Apalagi kalau kita jalan dengan Yesus. Sifatnya, kerendahannya, kasihnya melekat. Karena kita bergaul dengan dia, kita bergaul dengan orang bijak. Tidak ada yang lebih bijak dari Yesus. Dan sifatnya kita mau supaya kita seperti dia. Dulu kita nyanyi satu lagu seperti Yesus. Seringkali kita akhiri kebaktian dengan lagu itu. Seperti Yesus, seperti Yesus. Saudara mengingat itu. Mazmur 119 ayat 109 katakan, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Tauratmu tidak kulupakan. Kita tidak lupa Taurat sebab kita sering dengar, membaca, renungkan. Sampai kita tidak lupa itu. Firman itu mempengaruhi kita, membentuk kita, mendidik kita. Pokoknya kita diubah dengan firman-Nya. Dan pasti kita mau lebih renungkan. Dan saya anjurkan saudara jangan tinggalkan firman itu. Kalau boleh ada cara membaca Alkitab. Memaksa diri sendiri untuk ambil waktu untuk makan firman Allah, baca firman Allah. Sedikit demi sedikit firman itu akan membentuk kami. Pikiran kami akan berubah sesuai dengan firman Allah. Dari itu kita tidak lupa, kita menaruh dalam hati. Mazmur lagi, 119 ayat 153 katakan, lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Tauratmu tidak kulupakan. Taurat tidak lupa, karena sudah dididik, sudah dilatih dengan firman Allah. Dan firman Allah menjadi satu pagar dalam hidup kita, akan arahkan kami, akan menolong kami, kehidupan kami. Amsal pasal 3 dan ayat 1 dikatakan, hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku.
Dengan ini saya yakin kita boleh mengingat teman kita Yoyo. Dia banyak mengajar di podium, mengajar dengan lagu. Dengan banyak cara dia menyampaikan firman Allah. Dengan cara itu kita menerima sabda Allah. Dan firman Allah katakan, jangan engkau melupakan ajaranku. Kalau kita tidak lupa firman-Nya, kita akan selalu di jalan yang benar. Kita tidak akan jatuh di pinggir kiri atau kanan. Tuhan akan luruskan jalan kita. Sebab kita tahu firman bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Allah, seperti jalan dengan teman baik seperti kita ingat hari ini. Yoyo, dia banyak mempengaruhi kita. Saya lihat ada 2 ayat lagi saya mau kunci juga dengan kedua ayat ini. Terdapat di dalam 1 Yohanes. Yang pertama 1 Yohanes 2, lalu ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, maksudnya Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau mengatakan, kalau ada kesaksian bahwa ia ada atau bahwa kami ada di dalam dia, ada syaratnya. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti bergaul dengan firman Allah. Dan bergaul dengan Yesus seperti kita bergaul dengan teman. Mau tidak mau, sifatnya melekat pada kita. Dan lama-lama kita jalan dengan Tuhan. Baca firman-Nya, hidup dengan firman Allah. Kami diubah. Sadar tidak sadar, tetapi sedikit demi sedikit kami dibentuk menjadi seperti Dia. Ayat yang kedua saya dapat ini. 1 Yohanes 4, lalu ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Diminta dalam ayat ini kita memantulkan kasih. Kasih ini bukan asal dari kami, tetapi kasih ini asal dari Tuhan. Tapi karena kami bergaul dengan Dia, kami mengenal Yesus, namanya kasih. Jalan dengan Dia, Dia dapat ganti hati kita. Mungkin hati kita bukan hati yang mengasihi. Tetapi kenal dengan Yesus, bergaul dengan Dia, jalan dengan Dia seperti 2 orang jalan dari Emmaus bersama dengan Dia. Mau tidak mau mereka menerima firman-Nya. Dan firman itu mempengaruhi mereka sehingga akhirnya mereka sadar, mereka menoleh ke belakang dan mereka ingat, bukan hati kita berkobar. Ketika Dia berbicara dan kita berjalan bersama-sama. Mereka diubah, dibentuk karena bersama dengan Dia. Saya yakin hari ini kita berubah. Karena jalan dengan Yoyo. Apalagi dengan kita jalan dengan Tuhan. Tidak ada lain dari Yesus. Dan kalau saudara belum jalan dengan Yesus, ambil keputusan mulai jalan bersama dengan Dia. Dan saudara akan dibentuk menjadi serupa dengan Dia. Itu kehendak Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih boleh hubungi saudara melalui video ini yang sederhana sekarang. Tapi saya mau akhiri, saya mau kunci dengan satu doa bersama dengan saudara sebelum saya akhiri.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami renungkan, kami mengingat teman kita, Pak Yoyo. Dia menjadi teladan dalam beberapa cara Tuhan. Terima kasih buat lagunya. Terima kasih buat firman yang dia tinggalkan. Semua hasilnya Tuhan. Tapi hari ini hati kami mengingat Engkau. Pada hari-hari ini kami dapat bergaul dengan Engkau. Kami diundang jalan bersama-sama dengan Engkau. Itu menjadi doa kami. Kalau ada yang mendengar dan melihat pada saat ini, yang belum jalan dengan Yesus, kiranya mereka boleh ambil keputusan pada saat ini. Baik, mulai sekarang saya mau jalan bersama dengan Yesus. Dengan satu permohonan supaya sifat Yesus melekat pada diri saya. Sifatnya ubahkan hati saya. Sifat yang tidak baik diambil, diganti dengan sifat Yesus. Hal ini namanya lahir baru. Kami berdoa bagi setiap orang yang sementara melihat video ini. Sekalipun kita jauh, kita minta berkat yang dekat pada masing-masing. Dan kami berdoa di dalam nama dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Haleluya. Demikianlah Bapak Ibu, firman yang sudah kita dengar dari Bapak Pendeta Broadland. Kita akan terus dukung doa supaya Bapak Broadland terus sehat dan Tuhan memberkati dan menyertai setiap pelayanannya. Dan sebentar Bapak Gunadi akan memberikan pengumuman bagi kita. Dan nanti sebelum kita menutup rangkaian acara kita hari ini, ada pujian yang akan disampaikan oleh VOV berjudul El Shaddai, dan kemudian nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Nemo. Saya persilahkan kepada Bapak Gunadi. Selamat pagi saudara-saudara, kita bertemu kembali pada ibadah Zoom pada pagi hari ini. Saya mau sampaikan pengumuman untuk minggu depan, kita tanggal 6 September 2020, masih kita bertemu kembali dalam ibadah Zoom, dengan dimulai dengan doa Piston jam 8.15, dilanjutkan ibadah Zoom bersama jam 9, dan ada perjamuan kudus. Mohon saudara-saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya, dijual buku menu rohani, saudara-saudara bisa menghubungi Ibu Fungling di nomor handphone yang tertera, nanti bisa via telepon maupun bisa melalui WhatsApp untuk memesan. Dan sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Yesus peliharaku.
Puji Tuhan, Bapak Ibu, demikianlah akhir acara kita. Senang kita bisa berjumpa walaupun hanya dengan teknologi. Tapi mari kita kembalikan segala hormat pujian hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh beribadah, mengenang kebaikan dari hamba-Mu Tuhan. Dan kami tahu itu semua mendatangkan berkat bagi kami. Dan ucap syukur terlebih lagi buat berkat firman-Mu yang sudah Kau sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah menjadi kenangan yang kami miliki Tuhan akan hamba-Mu, itu mengobarkan hati kami untuk terus melayani Engkau Tuhan. Setiap kenangan yang indah itu bukan hanya menjadi masa lalu bagi kami, tapi biarlah kami pakai untuk menjadi semangat kami meneruskan setiap pelayanan, setiap perjuangan, setiap jerih lelah yang hamba-Mu telah taburkan dan tanamkan di dalam setiap hati kami, jemaat dan setiap mereka yang telah dilayani oleh beliau Tuhan. Biarlah sebagaimana murid-murid-Mu meneruskan perjuangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan seluruh pelayanan kami, AMS, dan semua pelayanan yang lain kembali ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami semangat ya Tuhan untuk melanjutkan apa yang Tuhan sudah kerjakan oleh hamba-Mu. Karena kami percaya apa yang Tuhan mulaikan, pasti Tuhan selesaikan sampai sempurna ya Tuhan. Kau tidak pernah berhenti di tengah jalan, Kau tidak pernah bekerja setengah-setengah, Kau akan kerjakan terus Tuhan sampai tuntas. Sampai kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Sebab itu taruh dalam hati setiap jemaat-Mu Tuhan, kesatuan visi, kesatuan hati untuk terus melayani Engkau, untuk terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan terus hanya memandang kepada Engkau saja ya Bapa. Karena kami tahu Kaulah satu-satunya kepala gereja, Kaulah satu-satunya yang mempunyai seluruh kehidupan kami. Dan Kaulah yang kami layani sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Memberkati setiap pengurus AMS yang ada ya Bapa. Rapi, kuatkan, mampukan, hiburkan Tuhan. Berikan hikmat, berikan kesatuan hati, dan berikan visi-visi yang baru ke depan Tuhan. Terlebih lagi Ibu Gembala kami doakan senantiasa jagai kesehatannya Tuhan, jagai pikirannya, jagai damai sejahteranya Tuhan, jagai dia di dalam segala area kehidupannya ya Tuhan. Kami tahu bukan tugas yang mudah ya Bapa, tapi kami yakin Tuhan Engkau pasti akan sanggupkan setiap hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan tugas daripada Engkau ya Tuhan. Mari Bapa kami serahkan kembali seluruh ke dalam tangan-Mu Tuhan hidup kami, pelayanan gereja ini Tuhan, dan semua yang ada pada kami Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memelihara kami sampai hari ini, kami juga percaya hari-hari ke depan Tuhan tetap pelihara kami. Dan dalam kesempatan kami ketemu di ibadah yang berikutnya, kami percaya berkat Tuhan akan memagari dan menjagai kami. Hari esok kami lebih baik daripada hari ini ya Tuhan. Terima kasih, dan sekarang saudara-saudaraku terimalah berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Roh Kudus yang telah menjagai kita, yang telah memberikan janji-janjinya yang berharga bagi kita, yang selalu menjadi sahabat yang setia buat kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Diberkatilah kita sekarang sampai Maranatha, hanya di dalam satu nama yang menjadi pujian, dan nama yang tertinggi di atas segala-galanya, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati, dan yang sudah diberkati katakan dengan iman, amin.